Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Sabtu pagi ini, di hari terakhir minggu ini sebelum kita memasuki minggu yang baru. Mari kembali saudaraku kita memaknai kebaikan Allah lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi hari ini semakin menjadikan kita mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terus mencari Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita awali dengan doa agar di dalamnya Roh Kudus memimpin kita di dalam perenungan firman di pagi hari ini. Kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih setiamu mengantar kami ada di hari Sabtu ini. Kami sungguh bersyukur. Kami tetap percaya bahwa di sepanjang hari ini Tuhan ada untuk kami. Karena itu kami mau mengawali hari ini dengan firman, dengan percaya. Lewat firman Allah di pagi ini kami semakin dituntun untuk bagaimana setia menyembah Engkau dan mempermuliakan nama-Mu dalam seluruh tanggung jawab di aktivitas hidup kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Amsal 20 ayat 19 sampai dengan 24. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian, mulut yang memuliakan Allah. Mulut yang memuliakan Allah. Saudaraku, saya sangat yakin kita semua paham bahwa kegunaan dari mulut ini adalah untuk melafalkan atau untuk mengucapkan kata-kata, ya. Dan biasanya setiap kata yang terangkai dalam kalimat yang kita lafalkan atau kita ucapkan itu menentukan hidup kita, ya. Makanya ada orang pintar yang berkata karena mulut badan binasa, ya. Artinya kalau kita tidak memanfaatkan mulut kita dengan baik atau tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, ya, maka itu akan berdampak buruk bagi kita. Nah, tetapi sebaliknya saudaraku, ketika kita menggunakan mulut kita dengan baik, artinya kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang sopan santun, kata-kata yang selalu memberikan pujian, apresiasi yang positif dan imani, maka itu akan menjadi berkat bagi kita. Nah, ini yang mau diarahkan kepada saudara dan saya. Makanya tema renungan kita di pagi ini berbicara tentang mulut yang memuliakan Allah. Artinya yang Allah minta kepada manusia di dalam menggunakan mulut, ya, adalah yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan yang menghujat Tuhan. Nah, kalau kita mau pahami dalam konteks keberadaan kita sebagai manusia, ketika kita berinteraksi, berelasi, berkomunikasi dengan sesama, yang dimaksudkan mulut yang mempermuliakan nama Allah seperti terus di tema kita ini adalah bagaimana kita selalu membangun komunikasi yang bisa menjadi spirit bagi kita untuk memahami bahwa lewat kata-kata itu ada kekuatan dari diri untuk memberdayakan potensi yang ada pada kita, bukan untuk mematikan semangat, ya. Seperti yang kita kenal dengan bahasa kutuk, bukan untuk mengutuki, bukan untuk mencemooh, bukan untuk menghina, ya.
Tetapi bagaimana kalimat itu benar-benar selalu memotivasi untuk memberdayakan diri lewat kekayaan potensi yang ada. Makanya di dalam ayatnya yang ke-19 di bagian B dikatakan begini, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Ini firman Tuhan yang katakan saudaraku. Kata bocor mulut di sini adalah orang-orang yang lancang. Ya maaf ya kalau saya pakai kata ini. Ya, orang-orang yang suka menfitnah, orang-orang yang suka menjelek-jelekan, hanya bisa berbicara tentang keburukan orang, tapi tidak melihat apa yang buruk pada orang. Kita motivasi dengan kata-kata kita yang baik sehingga orang yang buruk kelakuannya itu bisa baik. Saya yakin bisa saudaraku. Artinya gini, ketika kita melihat orang bersalah, bagaimana kita memotivasi dia dari kebersalahannya untuk menjadi baik, itu bisa ditentukan dari kata-kata kita. Artinya kita bagaimana menasehati dia dengan sopan santun, dengan kalimat yang memberi semangat supaya kita tidak down, kita tidak takut gelisah dan seterusnya. Jadi kata-kata itu sangat menentukan saudaraku sebuah perubahan sikap ya, dari yang jelek menjadi yang baik, dari yang buruk menjadi yang baik. Jadi tidak ada kalimat yang kita keluarkan yang membangun spirit atau semangat bagi orang, itu akan berdampak buruk bagi orang. Saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai mempergunakan bahasa yang kita ucapkan dari mulut kita, betul-betul bahasa yang memberkati. Bukan bahasa yang mengutuk, bukan bahasa yang mendoakan orang untuk mengalami sebuah musibah. Ya. Artinya kita tidak mengucapkan kata-kata yang merancangkan kejahatan kepada orang lain. Bisa kita lihat ya di dalam ayat 22 bagian A dikatakan begini. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Artinya saudara, kita tidak punya kuasa untuk menjahati orang hanya dengan kata-kata kita. Gitu. Kalau firman Tuhan bilang soal menghakimi itu adalah urusan Tuhan, bukan kita. Tapi mari kita renungkan sejenak saudaraku. Berapa banyak kali ketika kita melihat kesalahan orang, itu kita jadikan ajang kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Tanpa kita sadari bahwa kita juga adalah orang-orang yang bersalah. Cepat sekali kita menjudge orang. Cepat sekali kita merampas hak Tuhan. Artinya kita menjadi Tuhan untuk orang lain. Seakan-akan ketika orang sudah bersalah, ini kesempatan untuk menjatuhkan dia. Supaya dia tidak bangkit lalu menyamai kebenaran kita. Kita ada di dunia ini saudaraku bukan untuk mematikan semangat, tapi kita ada untuk memanusiakan manusia. Yesus saja saudaraku, Allah yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berapa banyak dia memberikan ruang kepada orang yang berdosa, yang sudah dijudge oleh sesamanya sebagai orang-orang terkutuk. Tapi dia hampir, dia rangkul, dia semangati untuk tidak berbuat dosa lagi. Contoh misalkan seperti Sakeus, ya, si pemungut cukai, ya. Atau perempuan pelacur yang diminta kepadanya untuk melempari batu. Dan masih banyak lagi saudaraku, orang-orang yang diceritakan mengalami kutukan dari orang lain, tapi kemudian Yesus mengampiri dan mengangkat kemanusiaan dia. Dia mengatakan bahwa engkau manusia layak untuk dikasih oleh Allah, kan itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya pikir ini teladan baik bagi kita saudara, supaya ketika kita menemukan orang yang menurut kita berdosa, kita rangkul dia, kita panggil, kita dudukan, dan kita berikan pencerahan yang tentunya bisa memotivasi dan menyemangati dia untuk melakukan apa yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, ini yang mau dikatakan oleh tema kita, mulut yang memuliakan Allah. Jadi betul-betul Tuhan, betul-betul Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah mengutuki orang. Kita tidak pernah membuka ruang untuk berselisih paham dengan orang. Ya, persoalan kalau orang yang membuka ruang untuk mencari hal dengan kita, ya sebisa mungkin kita
menghindar. Dikatakan tadi dalam ayat 19 bagian B, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Ya, kalau memang ada orang yang sama sekali sudah tidak bisa lagi diperbaiki mulutnya, katakan demikian, memang dia gemar sekali, itu sudah menjadi kebiasaannya, atau orang bilang sudah mendarah daging dengan dirinya, dia suka pencemooh, penfitnah, ya sudah, kita serahkan saja kepada Tuhan karena kita juga terbatas. Ya, seperti Yesus katakan, ya, ketika orang-orang menghantam dia, memukul dia, mencambuk dia, hendak membunuh dia, Yesus bilang, Yesus Tuhan, saya tidak punya kuasa melawan mereka. Sampai orang bilang, ayo dong lawan kami. Tapi Yesus tidak menunjukkan. Dia cuma bilang, dia serahkan kepada Bapaknya. Ya Bapa, ya, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia katakan bahwa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saya pikir itu satu teladan yang baik, ya, supaya kita tidak selalu merasa bahwa usaha kita itu sia-sia. Karena toh pada kenyataannya kan Tuhan yang menentukan semua langkah kita. Yang penting di hati kita jangan menyimpan dendam, jangan merancangkan kejahatan yang sama, ya. Seperti 22 katakan tadi, jangan engkau berkata aku akan membalas kejahatan, tidak. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah engkau memberkati. Itu yang dimau Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau ada orang yang memfitnah Bapak Ibu, ada yang orang mengutuki Bapak Ibu, sudah kita berdoa saja. Ya. Jangan kita juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan seperti yang diucapkan oleh orang-orang itu. Tidak ada untungnya saudaraku. Ya, saya berharap kita juga tidak bahagia ya ketika orang yang benci kita lalu kemudian dia jatuh, hidupnya hancur dan menderita lalu kita rasain tuh. Please, kalau bisa kita hadir memberikan semangat supaya dia menyadari kesalahannya. Jadi ini tugas kita saudaraku. Memang ajaran Tuhan ini kadangkala tidak masuk akal dalam pengertian begini. Aduh, bagaimana sih Tuhan aku harus mengasihi orang-orang yang membenci aku? Ini tidak adil buat aku. Tapi kalau kita pikir-pikir saudaraku, kalau kita simpan juga amarah kita dalam diri kita, siapa yang susah? Kita juga yang susah, kita yang sakit sendiri. Berarti kita yang bodoh, ya. Tema khotbah Selasa atau Senin kemarin, ya, atau Rabu kemarin saya lupa, dia katakan mulutmu, ya, karena mulutmu, ya, engkau binasa. Jadi saya pikir ini saudaraku baik sekali untuk kita renungkan supaya kita tidak mulai selalu membiasakan diri melihat orang dengan niat jahat. Tidak. Tapi betul-betul kita melihat bahwa memang kita ada untuk memanusiakan manusia. Seperti Yesus datang adalah untuk memanusiakan manusia. Manusia sudah jatuh, hilang kemuliaan di hadapan Allah, Yesus angkat lewat proses pengampunan dosa, karya keselamatan, ya, supaya manusia kembali berharga di mata Tuhan. Jadi ini yang harus kita semangati saudaraku di dalam kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi saudaraku, mari kita tidak menjadi Tuhan untuk sesama kita, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan untuk sesama kita, supaya ada upaya selalu untuk memanusiakan manusia. Supaya hidup kita selalu mempermuliakan nama Allah lewat mulut kita, seperti tema renungan kita pagi ini. Mulut yang memuliakan Allah. Ini yang harus kita lakukan, karena ini yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Semangat untuk mempergunakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu adalah berkat yang memberi semangat, sukacita, yang memberikan penghiburan dan selalu memberikan motivasi untuk orang berkarya di waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Semangat untuk itu saudaraku, saya yakin Tuhan dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan selalu memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada untuk kami. Engkau sudah memberkati kami di pagi ini. Kami siap melewati hari ini dengan yakin percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami tidak akan menjadi orang-orang yang jahat. Kami tidak menjadi orang-orang yang
suka mempergunakan kata-kata yang hanya mengutuk dan sebagainya, tapi kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memberikan kekuatan semangat bagi sama kami untuk bagaimana menikmati dan menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Berkenan Tuhan di dalam kami mempersiapkan diri memasuki minggu yang baru. Tuhan tolong berkati kami agar kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami juga terus mempermuliakan nama-Mu di minggu yang akan datang, yang akan berjalan ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa-dosa kami Tuhan Yesus, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.